Ya, Kang? Aman-aman udah ada. Udah, Teh. Ya, oke, Teh Putri. Ya, kita langsung saja ya, Kang Teteh. Di sini saya bahasnya terbalik ya. Kemarin kan untuk soal barisan itu ada di akhir ya, tapi ini kita mulai dari barisan dulu. Jadi, mangga Akang Teteh yang mau untuk menjawab, barangkali masih ingat jawabannya, atau mau mengkotret terlebih dahulu. Untuk nomor 1, kira-kira jawabannya apa, Kang Teteh? Empat tujuh, Kak. 47. Oke. Tadi siapa? Ya, 47. 47, Dek. Sama ya, 47. Oke, kalau pola yang saya temukan, itu kita tambahkan dengan bilangan sebelumnya ya. Iya, Jadi, penjumlahan. di sini, ya, dijumlahkan. Di sini kan dia bedanya 3 ya, tambah 3. Terus 4 ditambah 7 itu 11, 7 tambah 11 itu 18, 18 tambah 11 itu 29. Sehingga selanjutnya adalah 29 ditambah 18 itu 47. Kalau nomor selanjutnya, Satu Teh. 101, Kak. ya oke, 101. Insya Allah ya, meskipun sudah malam, tapi masih semangat teman-teman. Nah, mungkin tipsnya kalau misalnya untuk barisan, kita ambil pola satu-satu dulu. Kalau pola satu-satu itu tidak ada tertemukan polanya, maka kita bisa ambil pola loncat 2, seperti itu misalnya. Nah, sekarang kita coba loncat 1 terlebih dahulu. 6 ke 11 itu kan beda 5 ya. 11 ke 18 beda 7. 18 ke 29 ini beda 11. Oh, berarti ini membentuk sebuah pola yang kita sebut sebagai bilangan prima. Jadi, di sini antara suku ke-1 ke suku ke-2 itu adalah 5, 7, 11, 13 gitu ya. Lalu 17, 19, dan 23. Jadi hasilnya 101. Oke. Yang nomor 3. Charlie. 80, Charlie. 90. Ya, benar. Oke. Nah, kalau ini kita coba dulu tadi ya. Misal pakai loncat 1 gitu, apakah berpola atau tidak. 10 ke 20 beda 10, 20 ke 40 beda 20. Lalu ini kurang 20, tambah 10, tambah 30 kan tidak berpola ya. Itu yang biasa saya kerjakan gitu. Karena tidak berpola berarti kita coba cari kemungkinan lain. Di sini kalau misalnya kita teliti dari 10 itu tapi di sini saya kursor nggak kelihatan ya Kang Teteh. Sebentar, coba saya. Oke, kalau di sini kelihatan ya ada tulisan. Nah, dari 10 terus di sini kalau kita loncat lagi, ini ada 20, ada 40. Ini kan semuanya dia dikali 2 ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lagi di sini ke sini ini kali 2 juga, kali 2 juga, kali 2 juga. Terus kalau dari sini ke sini bedanya 10. Ini ke sini bedanya 10, ini bedanya 10. Oke. Berarti karena dia dimintanya di sini, berarti ini polanya yang ini ya. Berarti kali 2 hasilnya 80. Terus dari 80 itu ditambah 10 jadi 90 kayak gitu. Oke.
untuk nomor selanjutnya? Charlie. Charlie. Sebentar. Bisa salah nih. Ya, oke. Ini sama ya. Kita coba kalau pola loncat 1 itu tidak berpola, jadi kita coba loncat 2. 4 ke 2 dikurangi 2, 2 ke min 2 kurangi 4, min 2 ke min 10 kurangi 8 gitu ya. Nah, ternyata ini polanya dia berkurang kelipatan 2 gitu ya. Ya, terus 1 ke min 1 juga kurang 2, min 1 ke 5 ke min 5 juga kurang 4 kayak gitu. Oke, ini polanya teman-teman di bawah. Tapi dia loncat 2. Oke. Oke, kita udah masuk ke soal cerita ya. Oke, silahkan untuk dioret-oret terlebih dahulu teman-teman. Ada yang sudah menemukan? Kak Sunardi, pola apa namanya? Untuk yang nomor sebelumnya, Kang? Yang nomor 1, Kak. Oke, kalau namanya, kalau saya nggak menghafal namanya sih, Kang. Tapi tadi sih kalau tips dari saya itu kita lihat apakah dia polanya itu loncat 1, atau kalau misalnya tidak ada pola di loncat 1, kita coba loncat 2 seperti itu. Jadi untuk penamaan mungkin kalau saya tidak menghafal ke penamaannya sih, Kang. Gitu. Ya, nomor 24. Oke. Mungkin nggak kemasukan ya, tidak termasukkan gitu oleh saya. Kelewat kayaknya. Oke. Saya juga lupa soalnya. Oke. Oke, Akang Teteh sudah ada yang menemukan jawabannya? Atau kita bahas aja ya? 130. 130. Oke. Nah, untuk menjawab, saya juga lupa ya, berapa ya. Oke, kita bareng-bareng aja. Untuk menjawab soal ini kan kita perlu menulis apa yang diketahui ya. Berarti kita punya informasi bahwa waktu yang dibutuhkan untuk bus, kedua moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama. Berarti T0 itu waktu awal ya, waktu awal dan waktu akhirnya itu sama. Lalu kita punya jarak 75 km, lalu di sini ada keterangan bahwa kereta itu berhenti selama 12,5 menit. Kita misalkan A sebagai waktu tempuh ya. Nah, di sini kan kita punya informasi bahwa sebuah kereta api kecepatannya itu 50% lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan bus. Berarti kecepatan kalau kita tulis dalam kalimat matematika itu V kereta sama dengan V bus ditambah setengah dari V bus karena 50% lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan bus. Otomatis kalimat matematikanya seperti itu. Nah, lalu dari sini, oke. Nah, ini V-bus tuh ini satu ya. Satu V-bus atau 1 kali kecepatan bus tambah setengah kecepatan bus itu sama dengan 3/2 V-bus ya. Nah, terus kita juga tahu ya kalau kecepatan itu persamaannya V sama dengan S per T ya teman-teman. Oke, nah
Di sini sebenarnya biar nggak membingungkan harusnya ini ada di ruas kanan ya, tapi ini jadi pindah ke ruas kiri. Tapi semoga teman-teman nggak bingung. Jadi ini kita jumlahkan, disimpan jadi 3/2 Fibus, lalu di sini V kereta kita ubah jadi S per T. S-nya kan 75 km, T-nya kita anggap A sebagai waktu keseluruhan dikurangi lamanya berhenti 12,5 gitu. Nah, dari sini kita juga punya informasi ya kalau misalnya kecepatan bus kan ini rumus kecepatannya sama ya, V itu S per T. Berarti kecepatan bus sama dengan S per T. Oke, maaf. Kita hapus dulu. Sorry teman-teman. Oke. Nah, ini kita operasikan terlebih dahulu ya, bahwa 3/2 Fibus itu sama dengan 75 km dikurangi 12,5 menit. Oke, di sini sebenarnya persamaannya kita kali bagi ya. Di sini kan dia 3/2, itu kalau dipindahkan ke ruas kanan, jadi 75-nya dikali 2 dibagi 3 gitu ya. Jadi menghasilkan 50 km. Nah, tapi teman-teman ini nggak bingung ya untuk mensederhanakan dari sini ke sini. Jadi nanti 3/2-nya kita kali kedua ruas ya. Kita kali kedua ruas dengan 2/3. Otomatis di ruas yang kiri itu menghasilkan 1, di ruas yang kanannya menghasilkan 50 gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu ini kan Fibus yang kita dapat dari keterangan yang kereta tadi ya. Terus kita juga tahu kalau misalnya dari pernyataan yang sudah ada bahwa Fibus itu sama dengan S 75 dibagi kecepatan bus, yaitu A menit. Nah, karena Fibus yang pertama dengan Fibus yang kedua itu sama, berarti bisa kita buat nih. Karena kecepatan yang ini dan yang ini sama, berarti kita bisa buat persamaan bahwa 50 per A min 12,5 itu sama dengan 75 per A gitu. Gini. Nah, ini kita oret-oret pakai perhitungan matematis biasa ya, sehingga nantinya akan didapat A-nya 37,5 menit atau 0,62 jam. Nah, karena yang ditanyakannya adalah kecepatan bus, kita masukkan lagi ke persamaan awal bahwa kecepatan bus adalah 75 dibagi A dikurangi 12,5. Jadi, 75, kecepatan bus adalah 75 per A menit ya. Oke, sama aja sebenarnya. 75 per A menit. A-nya 0,625, jadi 75 per 0,625. Gitu. Jadi jawabannya C. Kayak bingung nggak, Akang Teteh? Insya Allah enggak ya. Bismillah, Sepakat, Kak. Kak. Oke, kenapa waktunya? Sebentar, kenapa waktunya enggak dikali sama 3/2? Jadi Kang, itu tuh kan karena A seperti ini. dikurang. Jadi kan karena di sini, misal ini A sama dengan B per C ya Kang. B per C. Sederhananya kayak gini kan ya. Kalau misalnya kita kali ruas kiri dengan 2/3, ruas kanan dikali 2/3, yang bawahnya itu nggak usah dikali lagi, Kang. Cukup yang atasnya aja.
gitu ya. Ini misal dikali, sama-sama dikali 2/3 gitu ya. Gitu. Kan ini B dikali 2 dibagi 3 gitu kan ya. Ini nggak usah, C-nya nggak usah dikali lagi 2/3 gitu. Oke, cukup jelas Akang Teteh? Tas, Kak. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke, untuk ini ada yang coba untuk menjawab. Oke, atau boleh bisa menyebutkan jawaban yang pernah Akang Teteh jawab di TBS kemarin, apa jawabannya? Skip. Ya, Teteh. Kemarin Kalau saya, nggak sempat waktunya teh. iya, ya, oke. Oke, nah di sini kita punya informasi ya kalau misalnya Andi dan Budi itu bisa mengecat 50 meter persegi dalam 2 jam. Berarti dalam 1 jamnya itu berarti 25 meter persegi ya. Terus kalau misalnya Andi dan Caca itu 75 meter persegi dalam 3 jam. Berarti kalau dalam 1 jamnya 75 bagi 3, 25 juga. Terus kalau misalnya Budi dan Caca itu mengecatnya 100 meter persegi dalam 2,5 jam, berarti dalam 1 jamnya itu 40 meter persegi. Nah, jika bersama-sama, berarti kan bisa kita jumlahkan aja ya. Dijumlahkan di ruas kiri. Oke. Di sini kan ini ruas kiri ya. Di sini ada 2 kali Andi, 2 kali Budi, sama 2 kali Caca. Berarti bisa kita tulis 2 kali A tambah B tambah C itu sama dengan jumlah ini itu 90. Nah, lalu kita sederhanakan berarti A tambah B tambah C itu kan sama dengan 45. Nah, jika luas rumah yang akan dicat itu 200 meter persegi, maka waktu yang dibutuhkan bersama-sama adalah 200 dibagi 45 atau 4,44 jam. Wah, paham teh. Ya, kalau lanjut ya Kang Teteh untuk yang ini. Teh mau SS yang tadi teh. Yang tadi. Oke, nggak apa-apa nanti PPT-nya aja di-share Teh. Nanti PPT-nya di-share aja. Teh Kesa gimana Teh Kesa yang ini Teh Kesa? Ini pakai kombinasi. Tapi saya nggak ngitung sih, ngerandom aja. Karena udah males ngitung. Iya Teh. Soalnya banyak soal cerita ya, jadi lumayan memahami. Harus dipahami terus diubah ke kalimat matematikanya juga. Oke, kita kerjain bareng-bareng teman-teman. Kita tulis dulu diketahuinya bahwa ada 7 perempuan dan 5 laki-laki. Lalu akan dipilih seorang ketua dan seorang wakil dengan syarat bahwa harus ada minimal 1 perempuan, baik itu sebagai ketua atau sebagai wakil. Nah, berarti ada beberapa kemungkinan kan ya.
kemungkinan yang pertama itu ketuanya perempuan, wakilnya laki-laki. Tadi benar pakai kombinasi 7 diambil 1, dan dari 5 diambil 1, hasilnya 35. Terus yang keduanya, ketuanya laki-laki, wakilnya perempuan. Ini juga sama ya, dari 5 diambil 1, 7 diambil 1, hasilnya 35. Nah, terus bisa aja kan kalau keduanya perempuan, karena minimal 1 perempuan, berarti kalau keduanya perempuan juga boleh. Berarti dari 7 perempuan kita ambil 1, dan karena udah ada yang jadi ketua 1, berarti wakilnya tinggal 6 yang akan kita pilih, diambil 1. Jadi tinggal 7 kali 6 itu 42, lalu dijumlahkan hasilnya 112. Ada cara lain nggak, Teh? Cara pendek gitu kata. Kalau cara cepat sebenarnya ada, cuman kurang paham juga sih. Tapi kalau secara ya paling Akang Teteh nggak usah dihafal rumusnya sih, kita bernalarnya aja gitu. Kayak misalnya di sini memang harus, karena soal cerita itu setiap kalimatnya itu pasti mengandung makna gitu ya. Jadi kita harus bacanya per kalimat gitu. Kalimat pertama itu kita tulis ke kalimat matematikanya, terus kalimat yang kedua kita tulis ke kalimat matematikanya, kayak gitu. Gitu. Kalau cara cepat mah gak tahu ya, atau ada teman-teman yang tahu yang mau berbagi? Iya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kalau ini mungkin lebih mudah ya. 606, Kak. Eh, Nah, oke. Sini kan sebenarnya tulisannya, ya, oke. Nah, di sini tulisan itu kan sebenarnya kalau sederhanakan tuh dia pengulangan dari kata matematika ya. Nah, matematika ini kan ada 10 huruf ya, kalau dihitung. Nah, di sini karena dia banyak hurufnya 2020, berarti kata matematikanya itu berulang sebanyak 202 kali. Di satu kali tulisan itu ada 3 huruf A. Berarti 3 kali 202 sebanyak 606. Oke, ini mudah ya. Oke, lanjut. Ini 64, Kak. 64. Ini juga mudah ya, 64. Iya, Benar. bisa. Berarti kan, di sini kan sebenarnya triknya manipulasi ya. Kita harus tahu ini nih. Ini udah rumus umum yang sering keluar biasanya di PBS atau di TKD gitu ya. Rumus-rumus ini tuh biasanya sering keluar gitu. Nah, kalau misalnya kita menemukan persamaan R kuadrat min 2RS tambah S kuadrat, itu sama aja dengan yang ini ya. Tuh. Berarti bisa kita ubah jadi R min S dikuadratkan. Berarti R min S dikuadratkan itu kan hasilnya 4 ya. Berarti kalau R min S dikuadratkan hasilnya 4, berarti R min S-nya itu adalah plus minus halusnya ya. Plus minus 2. Gitu ya. Nah, tapi karena ini R min S-nya dipangkatkan 6, otomatis hasilnya bakalan jadi positif tetap ya nantinya. Jadi kalau misalnya dia 2 dipangkatkan 6, 64, min 2 dipangkatkan 6 juga 64. Hasilnya 6. Oke, lanjut. Ini nggak tahu nih. Nah, ini soal yang emang cukup sulit ya, karena ini masuknya kecukupan data. Oke. Ya, oke teh, benar. Oke, jadi yang pertama kita coba substitusikan, misal pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 itu kan C sama dengan P sama dengan N sama dengan S. Otomatis bisa kita ubah kan
PNS-nya dengan C semua gitu ya. Berarti jadi seperti yang pertama kan pernyataannya. Nah, terus kita coba kuadratkan kedua ruas. Berarti kalau dikuadratkan jadi P kuadrat. Yang sebelah kanannya ketika dikuadratkan akarnya hilang. Jadi tinggal C akar C gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa P kuadrat sama dengan C kali P. Kenapa C kali P? Karena kan P-nya itu sama dengan ini ya. Berarti ini juga itu bisa kita tulis sebagai P juga gitu. Berarti P kuadrat itu sama dengan C kali P. Gitu. Nah, lalu dari sini kita nggak bisa nemu jawaban, ya berarti pernyataan satu aja itu nggak cukup. Lalu kalau pernyataan dua aja, C itu sama dengan 2. Berarti kita tulis saja C-nya 2. Itu makin nggak jelas juga gitu ya. Nah, tapi kalau kita gabungkan pernyataan 1 dan 2, kan kita udah punya P kuadrat sama dengan CP, dan C-nya sama dengan 2. Berarti kita bisa nemu nilai P-nya gitu ya. Berarti syarat 1 dan 2 itu bisa menjawab pertanyaan kalau digabungkan. Jadi hasilnya adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2, adalah C ya. D. Mana sih? Maaf. Oh ini, C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi satu pernyataan tidak cukup. Gitu. Jadi jawabannya C ya. Jadi kalau kecukupan data, itu biasanya opsinya kan sama ya. Kita hafalkan aja gitu. Kalau misalnya opsi A itu biasanya pernyataan 1 saja cukup. Opsi B pernyataan 2 saja cukup. Opsi C 2 pernyataan ini cukup, tapi kalau salah satu aja nggak cukup. Nah, kalau opsi D itu pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Jadi kedua-duanya bisa berdiri sendiri gitu. Kalau opsi D itu 1 dan 2 itu meskipun udah digabungkan, tapi tetap tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjut. C. C. Ya, benar ya. Iya, benar. Oke. Di sini tinggal substitusi aja gitu ya. Kalau Z-nya 1, nggak bisa. Kalau X tambah 5-nya X tambah Y-nya 5 itu juga nggak cukup. Tapi kalau jumlahin semuanya itu cukup ya. Ya. Ya nggak usah dicari ya. Kita nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Cukup aja, oh kalau substitusikan ini bakalan memenuhi. Ya berarti bisa. Nggak usah dicari sampai jawabannya berapa gitu. Oke, untuk ini Lebih besar. Kemana? M lebih besar dari N, lebih besar dari D. D. Oh iya, oke. Ini lebih mudah juga ya. Berarti di sini kita tinggal cari modusnya itu adalah 17 yang paling banyak muncul. Mediannya itu nilai tengah ya. Di sini juga udah berurut. Tapi kalau misalnya di sini angka-angkanya belum berurut ya, ini wajib untuk diurutkan terlebih dahulu sebelum nyari titik tengahnya atau nilai tengahnya. Nah, kalau di sini kan nilai tengahnya itu karena dia bilangannya genap, berarti harus ada 2 bilangan ya, gitu, yang dijumlahkan dibagi 2. Lalu selanjutnya untuk rata-ratanya dijumlahkan semua dibagi banyaknya bilangan, ada 10. Berarti di sini O lebih kecil dari N, lebih kecil dari M. Oke. Lanjut. Ini sempat nih.
Ini B. B. B atau D? B ya. Oke. Ini B ya. Kenapa? Kita cari bahwa di sini kita punya informasi pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja. Itu kalimat matematikanya berarti rata S ya, senior kita ibaratkan S, itu X1 tambah X2 ditambah seterusnya karena kita nggak tahu jumlahnya berapa, dibagi kita misalkan jumlahnya A sama dengan 16. Lalu untuk rata J dan pegawai junior, rata-rata 4 tahun pengalaman kerja. Kalimat matematikanya rata J sama dengan Y1 tambah Y2 ditambah berapa Y sampai berapa gitu ya, karena belum diketahui, per B sama dengan 4. Nah, terus kita juga punya info bahwa rata-rata pengalaman kerja semua pegawai 7 tahun. Berarti rata-rata X ditambah J itu sama dengan X1 tambah X2 ditambah titik-titik ditambah Y1 tambah Y2 tambah titik-titik dibagi jumlah seluruh pegawai itu A tambah B sama dengan 7. Nah, dari sini karena kita tahu ya sebelumnya kalau nah, dari sini kita tahu bahwa sebelumnya X1 tambah X2 sampai titik-titik itu kan sama dengan ini ya. Nih, ini kita kali silangkan jadi 16A. Berarti ini tuh bisa kita ubah jadi 16A. Yang ini diubah jadi 4B. Ini tetap A per B, A tambah B. Oke, sama dengan 7. Dari sini, ini kita kali silang ya, dengan operasi matematika biasa. Jadi 16A tambah 4B sama dengan 7A ditambah 7B. A dan A kita sederhanakan dikurangi, B sama B juga dikurangi, sehingga dihasilkan B banding A 1:3. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Firman. Kita lanjut. Oke, yang ini. Empat 40, Kak. 40. Oke. 36. 36. Wah, Saya salah 15. oh, beragam ya dari C, D, E. Nah, jangan-jangan jawabannya A. Oke, di sini kita punya info bahwa jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10. Ya, faktor 10 kita cacah. Berapa aja? 1, 2. Yang Lalu Y faktor dari 12. Kita cacah juga 1, 2, 3, 4, 6, 12. Lalu tinggal dikalikan X kali Y ya, yang tidak mungkin. Oke, kalau 1, nah kita lihatnya langsung aja ke jawaban ya. Di sini 1 kali 1 bisa. 4, X kali Y 2 kali 2. 15, X kali Y 3 kali 5. 36, X kali Y nggak bisa ya. 40, X kali Y 10 kali 4. Berarti yang nggak bisa yang ini. Oke. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Selanjutnya. Ini isinya B. B. Oke. Ini juga tekniknya sama ya. Kita cocokkan jawaban di opsi gitu. Kita punya persamaan. Nah, oh iya, ada juga soal matematika yang tidak semua kalimatnya bermakna sebenarnya kayak ini. Kalimat pertama ini sebenarnya cuman untuk
deskripsi aja ya, tapi dia nggak ngaruh kemana-mana tuh. Nah, yang ada pernyataan matematikanya di kalimat kedua, bahwa untuk menghitung pertumbuhan virus digunakan rumus 500 tambah 2 pangkat X. X-nya itu dia dalam jam. Lalu di sini kita punya opsi ya. Sebenarnya tinggal dicocokkan aja ya opsinya. Misal yang A. Yang A itu kan 504. Karena di sini kita punya persamaannya 500 tambah 2 pangkat X, berarti 504 sama dengan 500 tambah 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X-nya sama dengan 504 dikurangi 500 sama dengan 4 kan ya. Berarti X-nya 2. Lalu kalau 524 bener ya. Berarti kan 2 pangkat X yang hasilnya 24 tidak ada. Gitu. Jadi kalau udah ketemu nggak apa-apa, nggak usah dicari yang CDE-nya pasti ada. Atau mau dicek juga boleh ya. Dan seterusnya. Ini yang C, 628 berarti 2 pangkat X-nya sama dengan 128. Jadi X-nya sama dengan 7. Ya, X-nya kuadrat. Kang. Oke. Kita lanjut, Kang Teteh. Silahkan, ini perbandingan usia. Tadi ada yang namanya Kang Sukardi ya? Jawaban Teh Nurul A. Teh Nurul kayaknya banyak yang benar ya Teh Nurul di kuantinya. Tadi jawabannya benar terus. Terus Kak Sunardi. Maaf. Ya, Kang Firman salah. Oke. Yang benar jawabannya kita bahas ya. Di sini kita misalkan Sukardi itu sebagai X dan Farli sebagai Y. Lalu kita tulis persamaan matematikanya bahwa diketahui 5 tahun yang lalu umur Sukardi adalah 4 kali umur Farli. Berarti di sini jangan lupa ya bahwa X min 5 karena 5 tahun yang lalu itu sama dengan Y min 5 dikali 4. Jadi umur Farli 5 tahun yang lalu itu 4 kalinya gitu. Jadi kayak gini. Nah, dari sini kita operasikan ya matematis biasa kita kalau ada dalam kurung kita keluarkan dulu, dikalikan keluar gitu ya. Sehingga kita jadikan X ini dia di ruas kiri. Yang lainnya kita simpan di ruas kanan. Selanjutnya, persamaan 2-nya bahwa 2 kali umur Sukardi sama dengan 3 kali umur Farli. Berarti 2X sama dengan 3Y. Hubungan yang benar adalah kita substitusi aja ya dari persamaan 1 ke 2. Karena yang 1 itu kan X sama dengan, nah berarti kita ganti 2 kali X-nya ganti dengan yang atas. Sehingga didapat nilai Y. Y-nya sama dengan 6. Berarti kalau Y-nya 6, kita bisa nyari X-nya juga kan ya. Kita tinggal substitusi lagi ke persamaan yang 1. X-nya 9. Berarti di sini P itu sama dengan selisih umur mereka. Berarti X min Y. 9 kurang 6, 3. Q-nya usia Sukardi 5 tahun lalu. Sukardi itu X ya. X itu 9, 9 kurangi 5. Itu 4. Berarti Q lebih besar dari P. Jawabannya A. Sebel banget, ini salah baca jawaban. Emang Teh Kesa salah baca gimana Teh? P lebih dari Q. Sebel banget. Iya, benar-benar. Biasanya kan yang di
ubah tuh posisi P dan Q-nya ya. Ini tandanya gitu. Jadi memang mengecoh. Oke, kita next. C. Ya, wah, siapa itu Kang Firman? Suaranya oke, C. Oke, kita langsung aja. Ini dinding seluas 60 meter persegi diselesaikan selama 5 jam oleh 8 pekerja. Lalu, kita sederhanakan ya, berarti kalau misalnya 8 pekerja 60 meter persegi, berarti kalau 4 pekerja ya setengahnya ya, karena kita anggap ini konstan gitu. Jadi setiap pekerja tuh punya kontribusi yang sama gitu. Jadi kalau misalnya 8 pekerja 60, 4 pekerjanya adalah 30. Nah, jika 4 pekerja mengerjakan 50 meter persegi, maka kita bisa pakai perbandingan. Kalau misalnya 4 pekerja itu 30, berarti maaf, kalau misalnya di sini kan sama-sama 4 pekerja ya, dan ketika 30 meter persegi dilaksanakan dalam waktu 5 jam, berarti 50 meter persegi bisa dilaksanakan dalam berapa jam, kayak gitu. Nah, di sini tinggal pakai kali silang gitu ya, berarti didapat 8,33. Ini jam. Nah, di sini kita pakai penaksiran gitu ya. Kalau misalnya di sini 0,33 jam dikali 60 menit itu sama dengan 19,8, itu mendekati 20. Jadi kita bulatkan 8 jam 20 menit gitu. Oke, jadi emang nggak pas ya bilangannya, tapi ya mendekati gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Kang Teteh untuk soal ini? Insya Halo Allah. Teteh, kalau aku pengen kita, sharing dikit sih Teh. oh iya boleh Kang, gimana? Jadi kebetulan kemarin tuh kalau untuk yang soal ini Firman itu lebih ke yang pakai logika aja gitu Teh, jadi nggak ngitung. Karena dilihat dari optionnya juga jomplang banget gitu kan ya Teh jamnya gitu, 4 sama 16 gitu ya. Jadi kalau Firman itu kemarin kerjanya karena memang di sini udah diketahui kalau 60 meter persegi itu dari 5 jam itu oleh 8 pekerja. Jadi kalau 4 pekerja karena kan di sini dinding luasnya kan hampir mirip ya kayak antara 60 sama 50. Jadi hasilnya juga nggak bakal beda jauh. Jadi kita bisa dipukul rata. Terus karena memang di sini 8 pekerja sama 4 pekerja itu tinggal dikali 2, 4 pekerjanya, jadi waktunya juga bisa dikali 2, 10 jam. Jadi artinya jadi kan 10 kita taruh adalah 10 jam. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini kan yang mendekati 10 jam kan cuma 8 ya Teh ya. Sedangkan kalau 44 terlalu jauh, 16 juga kejauhan banget. Jadi aku mikirnya ke situ Teh. Jadi tinggal dikali 2 aja. Dari 5 jam itu dikali 2 karena 5 jam itu oleh 8 pekerja dan 4 pekerjanya berapa. Jadi tinggal dikali 2 aja dari 5 jam itu jadi 10 jam. Jadi yang mendekati 10 jam itu yang mana? Itu 8 jam CT itu. Kalau aku sih kayak gitu Teh kemarin. Jadi biar aku ngerasanya worth it sih. Ada beberapa juga soal yang memang bisa dipakai yang kayak gini gitu Teh. Kalau aku gitu. Iya. Mantap, Maaf, mantap, Kang. maaf Teh kalau saya ada jalan lain juga. Boleh Oh, berbagi? boleh. Boleh, Kang. Gimana, Kalau Kang? kalau saya dapat waktunya tuh pas memang 8 jam 20 menit. Yang pertama tuh saya cari kecepatan 1 meter persegi oleh 1 orang pekerja dulu. Berarti 60 per 5 kali 8, berarti 60 per 40, dapatnya 3/2. Kemudian waktu untuk 50 meter persegi untuk 4 pekerja, berarti 4/50 dikali 3/2 yang dapat sebelumnya, dapat 12 per 100. 12 per 100 berarti sederhananya kan dapat 3/25. Berarti
waktu yang diperlukan berarti dibalikkan 25 dibagi 3 berarti 8 1/3 gitu. Dapat 8 jam per 20 menit. Gitu teh. Iya, 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 iya. Iya, benar-benar, Kak. Sebenarnya ya hampir sama ya. Ini sebenarnya kita 0,33 tuh bisa kita bentuk kepecahan tuh jadi 1/3 ya. Iya. 1/3 20 menit ya. Oke. Beragam ya, Kang Firman sama Kang siapa tadi ya? Jumaidi. Ya, oke. Sebenarnya caranya kalau matematika itu nggak kaku ya harus pakai satu metode, tapi boleh kalau tadi mau pakai logika ya biar nggak lama gitu oret-oretnya. Karena kalau kita hitung satu per satu memang apalagi sesuai dengan prosedur memang agak lama gitu ya. Oke, terima kasih sharingnya akang-akang. Ini tinggal beberapa lagi ya. Dan sudah ada yang live karena sudah larut malam. Kita percepat ya, Kang Tete. Oke, ini ada yang sudah mengerjakan. Kalau optionnya jomplang, baiknya logika. Iya ya. Kecuali kalau optionnya itu dekat-dekat gitu ya. Misal tadi di optionnya ada 8 jam, beda menit gitu. Itu lumayan ya. Nggak bisa kurang. Bukan nggak bisa ya. Kita jadi bingung juga gitu. Ada yang sudah Ini nggak dapat ya. kita dapat. Kita C bareng-bareng. 1 jam 35 menit, Kak. Apa Kang jawabannya? C 1 jam 35 menit. 1 jam 35 menit. Oke. Mau Kang siapa tadi? Kang Yumaidi? Atau Oh siapa maaf, barusan ya? maaf ya bukan saya. Oh bukan ya. Tadi siapa? Barangkali Akang mau menjelaskan atau lanjut saja? Oke, Lanjut saja, Kak. kita lanjut aja ya. Nah, di sini kita punya pernyataan bahwa kecepatan A 35, lalu kecepatan B 50, B itu berjalan 40 menit setelah A. 40 menit itu kita ubah ke jam dulu ya, karena satuan yang bakunya itu di jam, jadi 3/4 jam. Nah, untuk di sini kan pada waktu berapa B menyusul A, berarti ketika mereka bersamaan, itu sudah dipastikan B itu bisa menyusul A. Nah, ketika mereka bersamaan, artinya jarak A itu sama dengan jarak B, atau SA sama dengan SB. Nah, S itu sama dengan V kali T. VA kita tulis aja sebagai VA ya. Lalu T-nya karena A itu kan T-nya dia berangkat lebih awal, 3/4 jam ya, otomatis untuk mengakumulasikannya harus diakumulasikan dengan waktu sebelumnya juga gitu. Jadi T ditambah 3/4. Nah, sedangkan untuk yang mobil B itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kita tinggal operasikan sebenarnya. Masukkan gitu ya yang diketahuinya ke dalam persamaan sehingga didapatlah T-nya 1,75. Oke, ini nggak usah dijelaskan ya teman-teman untuk penyederhanaannya gitu. Didapat T-nya 1,75 di mana ini tuh dipecah jadi 1 jam 0,75 jam. Nah, 0,75 jam itu sebenarnya 45 menit ya. Jadi 1 jam 45 menit hasilnya A. Oke. Oh. Ada yang pakai logika juga pengerjaannya. Tidak dioret-oret. Ini nggak dapat ya. Gimana, Kang?
Oke, Lanjut Teh, ini nggak dapat. ya. Lanjut lagi. Ya, di sini penjual bensin mencampur bensin yang harganya 2.500 dengan oli yang harganya 6.000 ya. Perbandingan 3:1. Oke, kita buat dulu nih bahwa campuran itu adalah 4 liter kan, jadi 3 liter bensin tambah 3 liter bensin tambah 1 liter oli. Berarti 4 liter dengan harga 3 kali 2.500 tambah 1 kali 6.000 atau 13.500. Nah, karena yang ditanyakannya itu adalah harga 1 liter, berarti 13.500 bagi 4. Karena ini harga 4 liter kan. Hasilnya 3.375. Oke, ini mah aman ya. Udah, kita lanjut. Ini juga bisa dibilang mudah. Oke, di sini kita punya 100.000, 50.000, 20.000, sama 10.000 dengan perbandingannya 4:3:2:1. Nah, lalu total uang yang ada itu 13.200.000. Nah, berapa total uang 50.000-nya? Oke. Di sini kita misal gitu ya, kita misalkan dulu semuanya kelipatan 1 ya, jadi kita jumlahin 100 kali 4, 400, terus 50 kali 2, 50 kali 3, 150, 20 kali 2, 40, 10 kali 1 itu 10. Kita jumlahin, itu hasilnya 600. Nah, kalau misalnya hasil dari kelipatan 1 itu 600, berarti total kelipatannya kan dia ada 13.200 ya, itu bagi 600 hasilnya 22 kali 600 gitu. Berarti kalau misalnya yang ditanyakan uang 50.000-nya ada berapa, kita tinggal kali aja gitu ya, 22 kali 3, karena di sini kelipatan 50.000 itu perbandingan dalam persamaannya itu adalah 3 kali gitu, 4:3. Berarti 22-nya tinggal kali 3 sama dengan 66. Oke. Ya, 66. Gampang ya Kang Firman kalau yang ini. C66. Oke, ini tidak banyak yang salah. Berarti kita langsung next aja. Yang ini juga gampang ya. 8C. C, oke. Oke, kita lanjut. Di sini A itu Ali ya, 10 potong per jam. Basir 6 potong per jam. Kalau bersama-sama, berarti dalam 1 jam itu kan bisa menghasilkan 16 potong ya. Nah, berarti kalau misalnya 128 potong, berapa? 128 bagi 16 hasilnya 8. Oke, ini. Bentar ya, kita lihat berapa soal lagi. 3 soal lagi. Ini A. A. Oke, sini. Total itu kan 42 orang. Lalu terdapat 25 pria dan 6 wanita tanpa suami. Berarti ada 11 wanita kan dengan suami ya. Kak, 19. 19, oke. Oke, di sini paham ya kenapa 11 wanita dengan suami, karena 42 kurang 25 kurang 6 sisa 11. Nah, karena banyak wanita yang ada suaminya 11, berarti 11 itu mereka punya istri gitu. Berarti pria tanpa istri adalah 25 kurang 11, hasilnya 14. B. Kok beda ya? Oh, salah. Akang tadi Oh iya, 14. Maaf Kak, ini salah sebut. Oke, 14 ya. Oke, sip. Kita lanjut. Ini hasilnya apa kan kita? 400. Yang A, 400. Nah, oke. Untung per kantong itu 300. Nah, terus lakunya 70, berarti 70 kali 300 21.000.
Terus kalau misalnya dia dapat uangnya 49, berarti 49 kurangi 21, 28.000. Nah, 28 itu semuanya kan, berarti per kantongnya 400. Oke, lanjut. Satu lagi. Yang sudah jawab hasilnya 20. Oke, 25. Oke, Kang Firman. Ya, 25. kita coba ya. Kelilingnya itu kan berarti tinggal dijumlahkan saja ya. Berarti kelilingnya dijumlahkan hasilnya 20. Lalu keliling 5 kali segi 5. Maaf, soalnya tuh berapa sentimeter panjang sisi segi 4 sama sisi yang kelilingnya sama dengan 5 kali segi 5. Berarti 5 kali 20 itu 100. Nah, segi 4 itu panjang sisinya, panjang keempat sisinya adalah sama. Berarti 100 bagi 4 itu 25. Ya. Oke, 25. Oke, itu sudah soal terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu, Kang Teteh? Insya Allah PPT-nya di-share. Oh iya, izin bertanya, Teh. Iya, Kang. Oh, ini kan nanti untuk tadi kan saya telat masuk Zoom-nya sekitar setengah jam. Jadi mungkin ada dijelaskan tadi atau tidak. Kalau saya bertanya, misalnya pas pengerjaan nanti pas TBS-nya itu kita bisa memilih soal yang bisa kita kerjakan atau harus berurutan gitu Teh. Oke. Soalnya kayak TOEFL ya, Kang Teh. Kang Dimas. Iya, Kalau nggak kalau dulu tuh kita nggak bisa milih subtesnya, cuman kita bisa milih ininya. Kalau pas zaman saya bisa milih nomornya, tapi subtesnya nggak bisa. Jadi harus berurutan, Kang. Misal di subtes pertama verbal itu dikasih 20 menit, ya kita optimalkan untuk di verbal, tapi kita bisa ngacak nomornya. Terus lanjut verbal ke kuanti itu nggak bisa balik lagi ke verbal kalau udah di kuanti. Gitu. Kayak soal TOEFL. Oh gitu. Baik. Terima kasih. Berarti nanti ada input kode gitu ya kayak setiap subtesnya. Gimana ya? Saya lupa, Kang Dimas. Udah otomatis sih, seingat saya udah otomatis dari aplikasinya kan, itu kita pakai aplikasi, jadi pas udah habis satu itu lanjut ke ini, lanjut ke akhir. Jadi kodenya itu cuma di awal aja, nanti ada, tapi nggak setiap subtes masukin kode, enggak, cuma di awal aja. Seingatnya gitu kalau nggak berubah ya sistemnya. Oh, berarti nanti setiap pergantian substes itu kita kan nggak perlu masukin kode lagi, tapi untuk setiap pergantian substes itu akan start lagi dari awal. Maksudnya tuh kayak misalnya pas pas verbal itu start, udah selesai verbal berarti kan udah selesai. Nanti kalau misalnya mau ke kuanti berarti start lagi atau memang udah berjalan dari awal sampai akhir gitu, Kang? Waktunya itu masing-masing waktunya ada ininya sendiri. Berarti start di setiap subtes ya, Kang ya? Ya ada ketentuannya. Oh. Nanti kalau kita kan cuma simulasi kan langsung kan, kalau di itu karena nggak bisa dibagi part-part kayak gitu. Tapi kalau aslinya itu nanti udah ada bagian-bagiannya. Atau saya lupa verbal dulu apa kuanti dulu gitu, saya lupa. Pokoknya yang terakhir tuh pemecahan masalah udah ada waktunya juga gitu. Jadi masing-masing ada waktunya kan. Gitu mungkin ya. Oh ya, satu lagi dulu izin ya. bertanya. Oh gimana kan? Untuk soalnya misalnya kuantitatif kan, kalau saya lihat banyak beberapa ini di YouTube kan diawali dengan ada deret, ada aritmatika, kemudian ada dan sebagainya. Itu secara berurutan dari deret atau bercampur kayak simulasi atau tryout ini, Kak? Kalau saya dulu dapatnya dari deret dulu, dari yang gampang. Terakhir-akhir tuh saya dapatnya yang ini, yang kecukupan data. Kalau saya ya, mungkin yang lain beda-beda, nggak tahu nih. Terus kalau yang verbal itu sama juga, dari analogi dulu, terus ke silogisme, baru akhir-akhir itu bagian dari
analisis ya. Jadi kalau saya dapatnya kayak gitu. Oh, iya. Ya, Terima kasih, banyak Mas. bilang kayaknya mungkin yang baru-baru kemarin TKS gimana? Berurutan kayak gitu nggak? Masih sama nggak? Lupa, kayaknya urut sih. Cuma saya ngerjain deretnya di akhir karena deretnya susah. Deretnya susah. Nah bener ya. Deretnya bertingkat dan bukan cuma ditambah dikali, ada beda-beda itu. Deretnya tuh 3 atau 4 tingkat gitu. Pokoknya kalau sekali Iya, lihat itu nggak bisa dikerjain. benar ya. Jadi prinsipnya nanti cari aja yang gampang-gampang dulu. Ya, Kak Burhan juga sama ternyata berurutan ya. Jadi kemungkinan memang seperti itu urutannya. Kalau verbal itu seingat saya dari analogi, terus ke silogisme, baru ke analisis gitu ya. Kalau misalkan yang kuantitatif itu dari deret, terus ke apa sih istilahnya kedua tuh, pokoknya ketiganya tuh aritmetika, yang kedua aritmetika kayak gitu kan. Yang ketiganya adalah kecukupan data gitu ya. Nggak ada pengurangan nilai kok, nggak kayak apa ya, pengurangan nilai jadi inget UN ya dulu tuh gitu ya. Nah mungkin seperti itu ya. Nah nanti untuk recordnya Kang Teteh silahkan simak di akun YouTube-nya Saung LPDP. Nah, lalu untuk pekan depan kita ada lagi simulasi ya, insya Allah akan dilaksanakan lagi setiap hari Jumat dan Sabtu untuk simulasinya, dan minggu depannya juga sama akan ada pembahasan lagi. Nah, mungkin sekian saja ya untuk pertemuan malam ini. Dokumentasi juga sudah didokumentasikan, jadi kita langsung sudahi saja.